Masjid Istiqlal ini adalah merupakan bangunan heritage. Jadi renovasi tidak mengubah bangunan masjid. Karena Masjid Istiqlal ini semua permukaannya dilapisi oleh marmer, sedangkan marmer itu sudah berumur 40 tahun lebih, 42 tahun. Disinari oleh matahari, hujan, dan lain-lain sebagainya. Oleh alam akhirnya ada yang copot, warnanya sudah redup. Itulah yang digosok, dikinclongkan lagi sehingga kelihatan seperti baru. Bentuknya tidak dirubah sama sekali. Instalasi listrik pasti. Kemudian kamar mandi, toilet, tempat duduk sudah pasti direvitalisasi. Lalu sound system, lighting, sistem penerangan di Masjid Istiqlal itu dirubah sama sekali, disesuaikan dengan kemajuan zaman. Ramah lingkungan, hemat energi, bahkan kami di sebelah selatan ada listrik tenaga matahari. Kalau kita lihat foto dari udara, ya sebelum dan sesudah itu yang benar-benar kelihatan berubah itu landscape-nya. Tadinya parkir kan area ini parkir, ternyata sekarang ini sudah menjadi pedestrian. Jadi kemudian juga ada perubahan di parkir. Nah, awalnya itu tempat parkir, sekarang kan itu sudah sebagian tempat nantinya untuk kantin, satu sisi lagi untuk parkir. Itu yang kalau kita lihat dari tapaknya itu yang perubahan yang mencolok. Masjidnya sih tetap lebih kinclong aja karena kami ada pekerjaan untuk pemolesan marmer dan stainless steel. Kami ada pekerjaan basement ya, dua lantai. Di mana posisi itu sendiri ada kalau posisinya di antara Istiqlal dan Katedral ya. Jadi kami melakukan pekerjaan itu satu sisi sungai, satu sisi jalan raya, dan dua-duanya heritage ya. Istiqlal heritage, Katedral juga heritage. Ini perlu kehati-hatian dalam pelaksanaannya.
lebih hati-hati lagi. Sudah hati-hati, lebih hati-hati lagi. Ada pintu baru yang dibuka, yang pas dari pintu sebelah tenggara, ya. Dan pintu itu kami namakan pintu Al-Aziz. Kemudian masuk dari situ pemandangannya kalau ingin foto, ya, latar belakang masjidnya itu kelihatan sekali bagus. Kemudian nanti jamaah akan melewati jembatan baru yang melintas di atas Sungai Ciliwung. Dulu di situ tidak ada jembatan, ini jembatannya baru sama sekali. Ada sesuatu yang membuat mereka rindu untuk ibadah di Masjid Istiqlal, ya. Kerinduan ini seperti ada yang bilang bahwasanya kalau masuk ke Masjid Istiqlal itu seperti dia, kalau yang sudah pernah umroh dan haji, seperti orang masuk ke dalam Masjidil Haram, ya. Mungkin karena memang masjid ini sangat luas, kemudian fasilitasnya semua alhamdulillah lengkap. Untuk dakwah di Masjid Istiqlal, alhamdulillah banyak kesempatan saya dapat melalui majlis ta'lim, guru tercinta Agim, kemudian juga PPPA Ustaz Yusuf Mansur, dan saya sempat ini berkali-kali untuk mengisi tausiah, tabligh akbar atau acara-acara besar. Dan ketika saya berkesempatan ke sana, luar biasa, saya kagumi sebenarnya Masjid Istiqlal. Saya ingat masjid-masjid besar seperti Masjid Quba, Masjid Qiblatain. Bahkan ketika pertama kali guru saya berkunjung ke Indonesia, beliau suka masjid-masjid. Saya langsung dari bandara bawa beliau ke Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal bagi saya bukan hanya tempat ibadah, tapi sejarah. Ya, dan saya sangat merasa nyaman, adem ketika saya berkesempatan bisa ceramah. Walaupun belum saya sempat jadi imam, ya, di Masjid Istiqlal, pasti semua berkeinginan menjadi cita-cita, menjadi impian, mimpi untuk mendapat kemuliaan dan kesempatan menjadi imam, walaupun hanya salat maghrib atau salat isya kah gitu, tidak harus menjadi imam tetap. Karena bagi saya Masjid Istiqlal ini bukan hanya wajahnya negara, tapi dia bisa menjadi mukanya umat Islam. Saya sebenarnya jatuh cinta Masjid Istiqlal dan sangat merindukan suasana. Sayang sekali kita masih menghadapi pandemi COVID-19, apalagi dengan aturan BSBB, kita terhalang dari hadirnya di Masjid Istiqlal. Padahal saya rindu sekali sujud di Masjid Istiqlal, bisa ngaji di Masjid Istiqlal, bisa jadi berdakwah di Masjid Istiqlal, apalagi khutbah di Masjid Istiqlal. Dan mudah-mudahan insya-Allah ini semua akan berlalu dan kita kembali menikmati ibadah di Masjid Istiqlal yang kita cintai. Dan harus kita belajar dalam kondisi begini, walaupun kita merindukan Masjid Istiqlal kita, tetap kita harus patuhi protokol kesehatan, patuhi aturan. Pernah, iya, pernah. Ya, memang saya tinggal di sini sih. Ya, setiap harinya ya di sini aja, sekeliling Istiqlal. Iya, karena kalau siap saya pulang gitu, kalau pas normal saya selalu mampir dulu ke sini. Sekarang lebih bagus, lebih rapi, dan kalau malam itu dia lebih bercahaya lah, ada pencahayaan baru setelah direnovasi. Iya. Megah sekali, indah sekali gitu. Apalagi di dalamnya, di luar aja udah megah. Indah, taman-tamannya juga. Pernah sering istirahat ke situ, sholat duhur, asar, maghrib, isya gitu. Oh, kangen sekali lah ibadah kita
berjamaah, sholat barengan gitu. Oh kangen deh, sangat kangen saya mau pengen sholat lagi ke dalam kayak dulu lagi gitu loh. Dalamnya itu sejuk, enak gitu. Kalau sholat tuh hawanya dingin dalamnya gitu. Oh tentu rindu karena beda ya, maksudnya di masjid raya dan di masjid sekitar rumah itu rasanya itu lebih di sana tuh lebih tenang karena kan lebih bangunannya lebih besar juga ya kan.